dari para terpidana, Anda melihat ada kemudian kita bisa saksikan ada tangisan, kemudian juga ada suasana-suasana yang menggambarkan mungkin bisa kita sebut haru atau mungkin trauma. Makanya saya mau tanyakan malam hari ini, terpidana, drama atau trauma? Saya sangat begini ya, menusuk perasaan ya, terharu, sedih, dan saya nggak menyangka ya, seandainya benar, sungguh ini trauma besar bagi Republik ini. Kok menegakkan hukum dengan cara kekerasan seperti itu? Kalau saya dengar tadi ya, mudah-mudahan dari instansi saya, instansi kejaksaan, kemudian instansi pengadilan ya, mendengar itu dan koreksi, dan syukur-syukur Hakim Agung yang akan memutus perkara ini mendengar itu. Mendengar itu. Dan saya berharap, ya sulit saya berkaca ya, antara nasihat hukum dan jaksa, janganlah mencari pembenaran. Di sini saya masih nampak mencari pembenaran. Contoh yang terakhir tadi misalnya, ini saudara tanda tangan di sini begini. Ini bukan mencari kebenaran formal. Ini mencari kebenaran material. Artinya yang benar gitu kan. Untuk ukuran dunia. Jadi tidak salah ya. Tidak salah. Manakala antara penasihat hukum dengan jaksa penuntut umum berdiskusi mana yang benar. Bukan saling bantah gitu kan. Kalau memang ini benar apa salahnya? Oke, saya sependapat dengan penasihat hukum. Oke, saya sependapat dengan jaksa. Di sini bukan tempatnya bertengkar, bukan tempatnya mencari menang kalah, tapi tempat untuk mencari kebenaran, untuk mendapatkan keadilan. Rakyat menonton, rakyat se-Indonesia sedih kalau kita melihat misalnya aparat penegak hukum kita berbantah-bantahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kawan-kawanku semuanya? Langsung aja, kita tadi sudah mendengarkan sedikit statement pendapat dari Pak Susno tentang sidang PK ke-6 terpidana yang kemarin tuh ya. Jadi Pak Susno ini waktu menyampaikan tadi sempat berkaca-kaca matanya, karena emang ketika mendengarkan semua penyiksaan terpidana itu ya mungkin menyentuh ya, kok sampai segitunya penegak hukum masih melakukan penyidikan semacam itu, harus melalui penyiksaan. Otomatis Pak Susno ini termasuk ya polisi juga, dan beliau juga pernah menjadi penyidik juga. Otomatis beliau ya agak kecewa dengan kabar-kabar semacam itu kan gitu. Dan kemudian Pak Susno memberi saran untuk penegak hukum, khususnya di situ yang disinggung tadi ada jaksa penuntut umum dan juga penasihat hukum kan. Jadi di sidang itu bukan tempatnya untuk bertengkar, bukan tempatnya untuk otot-ototan, akan tetapi bareng-bareng mencari kebenaran, bukan mencari pembenaran, kan gitu. Seperti yang dikatakan jaksa umum itu kan, ini kan tanda tangan kamu. Nah, itu artinya apa? Jaksa umum ini masih menilai bukan yang material begitu ya. Yang dimaksud Pak Susno jangan sampai kayak gitu. Ayolah antara jaksa umum dan penasihat hukum ini berdiskusi bareng untuk mencari kebenaran. Ada kata jaksa umum salah, oke lah, oh berarti benar, yang benar ini. Ataupun sebaliknya, ada kata yang si penasihat hukum yang salah, misalkan yang benar jaksa umum, oke lah. Nah itulah bareng-bareng maksudnya, diskusi bareng-bareng untuk mencari kebenaran dalam kasus ini. Siapa yang benar itulah biar terungkap, siapa yang salah itulah nanti biar terungkap. Gitu aja, itu saran dari Pak Susno. Mantap Pak Susno. Lanjut lagi guys. Dalam penegakan hukum yang menjadi pertimbangan itu adalah kebenaran untuk mendapatkan keadilan. Kalau ada masih mempertimbangkan, wah kalau nanti terungkap nama baik institusi hancur, wah ini rusak ini. Justru nama baik institusi akan hancur manakala kita menutupi kesalahan-kesalahan.
Kesalahan itu wajar karena manusia, tapi untuk diungkap yang salah begini jangan lagi dilakukan, kemudian untuk perbaikan ke depan. Dan ingat, institusi penegak hukum itu mulai dari Polri, jaksa, hakim, itu miliknya rakyat, bukan miliknya mereka. Dan rakyat menghendaki mereka betul-betul menegakkan hukum, rakyat bayar pajak, rakyat membayar apa. Dan mengungkapkan sesuatu kelemahan untuk perbaikan itu tidak dosa, itu sangat terhormat. Nah, kadang-kadang diri saya ini kadang-kadang dihujat gitu. Lo kok Pak Susno gak cinta kepada institusinya, gak cinta pada penegak hukum? Oh, demi cinta saya pada penegak hukum, supaya penegak hukum bekerja benar, bekerja sesuai dengan menegakkan kebenaran dan keadilan untuk rakyat. Kelemahannya ini, saya tidak mau menutup-nutupi kesalahan. Kalau saya menutupi kesalahan, berarti saya memasukkan aparat penegak hukum ke dalam jurang. Dan akan menghancurkan bangsa dan negara ini. Pak Susno, apa sebetulnya yang membuat Anda sedih, membuat Anda terharu? Adakah mungkin satu titik di mana Anda mendengarkan kesaksian para terpidana itu, kemudian menggugah perasaan Anda, kemudian merasa sedih, merasa haru? Apa yang ingin sebetulnya Anda highlight hari ini? Nah, saya akan mulai mendengarkan dari pagi sidang itu kepada para terpidana ini ya. Mereka ditangkap bukan dengan didahului alat bukti, tapi tangkap dulu baru cari buktinya. Cari buktinya didahului dengan mencari pengakuan. Cari pengakuan dilakukan dengan penyiksaan ya, yang keji, yang tidak manusiawi. Nah, ini yang buat saya begitu. Ada yang katanya ditembak dengan peluru karet, ada yang di strom. Kok masih begini gitu? Tapi mudah-mudahan apa yang dikatakan mereka itu tidak benar ya. Kalau tidak benar, ya berarti aparat kita bagus semua gitu ya. Tapi kalau benar, saat ini, momen ini untuk kita melakukan perbaikan. Siapa yang harus melakukan perbaikan? Ya Presiden dong. Presiden harus bertanggung jawab, walaupun mau turun berapa, 2 bulan lagi ya, harus bertanggung jawab, perintahkan pimpinan, pucuk-pucuk pimpinan aparat penegak hukum. Ya, kalau pengadilan, ya Ketua Mahkamah Agung. Benar nggak itu? Bahwa hakim menyidangkan dengan main terabas saja, tidak memperhatikan apa yang terungkap, fakta hukum yang terungkap di persidangan. Mereka ngomong di sidang kayak gitu tapi nggak didengar. Mereka mulai ditangkap, ditangkap, kemudian diperiksa, tidak didampingi aparat, tidak didampingi pengacara. Ini kan harus batal demi hukum. Dan sudah banyak perkara-perkara yang digugat entah pada level kasasi atau pada level PK, perkara-perkara yang diancam hukuman 5 tahun atau lebih. Ini amanat undang-undang harus didampingi oleh penasihat hukum sejak awal, sejak dia diperiksa. Nah, kalau belum ada penasihat hukumnya, dia tidak boleh diperiksa. Kalau diperiksa tanpa didampingi penasihat hukum, maka batal dan harus dibebaskan. Nah, dari satu yang terungkap saja, dari satu nopom ini saja, sudah tamat ini perkara, sudah selesai. Padahal nopom yang diajukan sampai 30-an lebih. Belum perbedaan keputusan, belum kehilapan hakim. Jadi mau apa lagi? Seluruh rakyat Indonesia mengawal perkara ini. Kalau ternyata gugatan ini, gugatan PK ini tidak dikabulkan, berarti sudah buta semua. Hatinya yang buta. Tapi tentu kita perlu kemudian mengikuti. Jadi Pak Susno sendiri itu sering dihujat ya, karena sering berkomentar tentang kasus Vina Cirebon ini mengarahnya ke kecelakaan, kan gitu. Banyak yang menghujat Pak Susno kalau Pak Susno ini tidak cinta dengan institusinya sendiri, yaitu Polri, kan begitu. Tapi apa jawab Pak Susno? Justru apa yang dilakukan Pak Susno ini bentuk cintanya kepada institusinya Pak Susno sendiri, yaitu kepolisian. Maka dari itu Pak Susno tidak mau menutupi kesalahan-kesalahan. Justru ketika Pak Susno menutupi kesalahan-kesalahan dari polisi, sama halnya Pak Susno melarikan kepolisian, institusi polisi dilarikan ke jurang. Nah, itu kata Pak Susno. Betul sekali Pak Susno, cerdas sampai. Kemudian Pak Susno juga menambahi, ya, jadi dari sidang PK tersebut, ya, di antara bukti yang diajukan, antaranya yaitu banyak novum yang diajukan. Satu yang disampaikan Pak Susno yaitu jikalau ada seseorang ya diterpidanakan dengan ancaman 5 tahun lebih, sedangkan dia waktu proses penyidikan sampai pengadilan itu tidak didampingi oleh penasihat hukum. Nah,
ataupun di penyidikan saja tidak didampingi penasihat hukum, maka itu sudah batal. Artinya apa? Hal-hal semacam itu tidak diperkenankan, ya, tidak diperbolehkan kalau emang ada seseorang disidik, diancam dengan jerat hukum 5 tahun lebih, kok tak ada penasihat hukum, itu termasuk penyidikannya dianggap tidak sah. Otomatis kalau di kasus ini mereka semua ya tidak sah. Karena apa? Waktu penyidikan itu ya tidak didampingi oleh penasihat hukum. Itu cocok banget Pak Susno ya. Maju terus Pak Susno, bongkar habis Pak Susno ya. Itu adalah bukti cinta Pak Susno kepada institusinya sendiri, yaitu kepolisian. Gimana tanggapan teman-teman? Masuk nggak tanggapan Pak Susno ini? Kalau masuk silakan komentar di bawah ini. Jempol untuk Pak Susno. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.